A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat pada hari ini saya awali dengan suatu keterkejutan. Saya pernah terkejut dengan satu istilah yang sering kita gunakan, tapi ternyata ditanggapi melenceng. Istilah Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Peristiwanya saya lupa lagi tahun berapa. Cuman di Lampung ini. Ditanggapi oleh seseorang, bagaimana bisa terjadi Allah mengikuti Rasul? Wah, ini saya terkejut. Sebab selama ini kalau kita menggunakan istilah itu, Al-Quran menurut Sunnah Rasul, bukan ajaran Allah menurut Sunnah Rasul, bukan berarti Allah nurut ke Rasul. Ini terkejutnya. Namun di segi lain saya juga sadar, melihat perselisihan ini, ya bisa jadi orang menanggapi seperti itu. Apalagi saya orang Sunda. Kalau kasarnya kita kasih contoh, seorang pemimpin rampok berkata kepada anggotanya, kudu nurut sia ka aing. Berarti kudu nurut sia ka aing, si anggota harus menurut keinginan perampok kepalanya. Jadi kalau ajaran Allah menurut Sunnah Rasul, ditanggapi Allah nurut ke Rasul. Ini kan jadi kaget ya mendengar itu. Sebab selama ini yang kita maksud dengan Al-Quran menurut Sunnah Rasul itu terutama disandarkan pada hadis yang berbunyi taraktu fikum amrayni. Kata Nabi, aku telah meninggalkan pada kalian dua perkara. Lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima, kalian tidak akan kesasar dulu mat selamanya selama kalian berpegang kepada keduanya. Kitab Allahi wa sunnata rasulihi, kitab Allah dan sunnah rasulnya. Dua perkaranya berarti kitab Allah dan sunnah rasul. Kemudian kalau ini diterjemah menjadi ajaran Allah menurut sunnah Rasul, masalahnya jangan sampai nanti salah pengertian. Kalau disebut ajaran Allah dan sunnah Rasul, nanti ada sumber dua. Nanti ada kebijakan dua, ada kebijakan Allah dan kebijakan Rasul. Ini jangan sampai terjadi. Sebab yang dimaksud dengan sunnah Rasul ini kebijakan Allah yang digunakan, bukan kebijakan Rasul. Hal ini tentu berdasarkan penelusuran berbagai ayat, berbagai kajian. Tidak begitu saja. Misalkan
kita bawa ke surat Nisa ayat 80. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Kalimat syarat kan? May yuti'ir rasula, tandanya sukun yuti. Sukun yuti ada kata Allah jadi kasroh. Siapa yang menaati Rasul faqad atau Allah, maka sungguh dia telah menaati kebijakan Allah. Jadi dari sini tidak ada Rasul punya kebijakan tersendiri. Sudah taat pada kebijakan Rasul, ya sama dengan taat pada kebijakan Allah. Diulang ya, may yuti'ir rasula faqad ata Allah, siapa yang menaati sunnah Rasul atau siapa yang menaati Rasul, maka sungguh dia telah menaati kebijakan Allah. Wa man tawalla, adapun siapa yang berpaling, tidak menghiraukan Rasul, fama arsalnaka alaihim hafidho, maka kami tidak mengutus Anda sebagai penjaga kepada orang yang demikian. Jadi disinilah maka kita katakan ajaran Allah menurut sunnah Rasul itu tidak diterjemah ajaran Allah yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul, khawatir jadi ada dua kebijakan. Alasannya ayat tadi. Atau lebih tajam lagi pada surat Nisa 150. Innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya mereka yang bersikap negatif terhadap kebijakan Allah dan para rasulnya, kita terjemahkan dulu ya. Wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi, serta mereka ingin memisahkan antara Allah dan rasul-rasulnya, sehingga Allah punya kebijakan tersendiri, rasul-rasul punya kebijakan tersendiri. Yakfuruna billahi wa rusulihi. Nah, ini yang dihindari, sehingga dengan demikian istilah yang kita gunakan atau saya gunakan, karena saya tadi kan yang merasa khawatir itu, kitab Allah, ajaran Allah menurut sunnah Rasul itu bukan berarti Allah nurut ke Rasul, satu. Yang kedua, tidak berarti dua masalah dengan kata menurut. Seandainya dari sini masih ada kekeliruan, itu kan bahasa Indonesia, silahkan aja. Misal diganti begini, ajaran Allah yang telah menjadi sunnah Rasul. Kalau kira-kira nanti daripada keliru, ya lebih baik diganti. Sebab kalau ajaran Allah yang telah menjadi sunnah Rasul, berarti itu juga. Kemudian kata-kata sunnah. Sunnah di dalam kamus, sanna sunnatan, sama dengan wado'aha, menetapkan. As-sunnatu itu sendiri di dalam kamus Munawir sama dengan as-siratu. Siratun sama dengan perilaku. Sunnah itu adalah perilaku atau at-thariqatu. Sunnah itu adalah jalan atau cara. Atau as-sunnatu as-syari'atu, syariah. Nah, jadi dari sini maka sunnah Rasul adalah perilaku Rasul. Kebijakan Allah menjadi kebijakan Rasul, menjadi perilaku Rasul.
itulah sunnah Rasul. Nah, di sini artinya kata-kata sunnah itu ya luas nantinya. Misalkan kita ambil sunnatullah ya pada surat Fatir surat 35 ayat 43. Istikbaran fil ardi wa makr sayyi wa la yahikul makr sayyi illa bi ahlihi. Fahal yanduruna illa sunnatal awalin. Dari sini, fahal yanduruna, apakah mereka menantikan kecuali sunnah mereka yang terdahulu. Sunnah tadi perilaku mereka yang terdahulu. Jadi berarti orang-orang itu menunggu sunnah orang-orang terdahulu. Berlakunya kelakuan orang-orang terdahulu. Falan tajid li sunnatillahi tabdila, maka Anda tidak akan mendapatkan sunnatullah ada pergantian. Jadi di sini sunnatal awalin dikaitkan dengan sunnatullah. Jadi kalau begitu bagaimana? Kalau sunnah itu perilaku, ya Allah sendiri punya perilaku. Apa perilakunya? Memasukkan mukmin ke dalam jannah. Innallaha yudhilu, memasukkan kan? Itu perilaku Allah. Wa yu'adzibal munafikin wal munafiqat, Allah punya perilaku. Mencipta alam semesta, Allah punya perilaku. Mengedarkan alam semesta, yudabbirul amra minas sama'il al-ard, Allah punya perilaku. Memberi rancangan khair dan syar, Allah memastikan. Yang khair ke jannah, yang syar ke nar, Allah. Kemudian Rasul yang ingin mendapat ridho Allah, berbuat tepat, beriman, amanu wa amil sholihat, perilaku Rasul, sunnah Rasul. Ada sunnatullah, ada sunnah Rasul. Ada lagi nanti sunnah syayatin, sebab syayatin pun berperilaku dengan syar. Syayatin itu melakukan kehidupan ba'dukum li ba'din adu, saling bermusuhan, itu perilaku syayatin. Maka jadi sunnah syayatin. Tapi kalau cari sunnah syayatin dalam Quran, tidak ada kata-katanya. Tapi perilaku syayatin ada dalam Quran. Kadzdzaba wa tawalla, itu perilaku syayatin. Sebab dalam ini kalau sudah terjun di lapangan, itulah permasalahannya. Artinya, kalau seandainya kita mengucapkan berbahasa Quran, saya bertanya, hal sholaita duhur? Apakah Anda telah sholat duhur? Nanti orang mempersoalkan, ada tidak sholat duhur dalam ayat Quran? Ya tidak ada, yang ada akimi sholat liduluki samsi ila gosakil laili. Yang ada, yang prakteknya oleh Nabi Muhammad, duhur, asar, maghrib, isya. Wa Quran al-fajri, jadi subuh. Tapi kalimatnya bukan sholatu subhi, Quran al-fajri, akim Quran al-fajri. Sehingga kalau di waktu subuh orang beradan as-sholatu khairun minan naum, dilihat dari istilah sholat subuh, tentu komentar sholat subuh kan, harusnya Quranul fajri khairun minan naum, seharusnya. Tapi itu kan ucapan Bilal yang disaksikan oleh Nabi Muhammad, jadi ucapan kita sekarang. Nah, jadi seperti itulah artinya pengkajian tidak bisa terlalu pendek, tapi harus meluas. Nah, jadi dengan demikian saya kira supaya
tidak jadi kisruh permasalahannya. Bahkan kita juga menggunakan nanti sunnatullah pada alam. Bisa kita sebut sunnatul alam. Apa sunnatul alam? Kalau kita tidak makan perut kita lapar, memangnya sunnah Rasul? Apa sunnah sayatin? Itu mah sunnah alam. Sunnah perut. Kalau sudah makan kenyang, itu mah sunnah perut. Sunnatul alam. Sunnatul alam, sunnatullah bukan. Ya sunnatullah. Sebab itu juga Allah yang ngatur. Nah sehingga nanti kalau dikaitkan dengan Maliki Yaumiddin, Allah sebagai penguasa, yang Allah atur itu alam semesta. Siapa yang atur kalau bukan Allah? Kenapa misalkan? Sebab din juga berarti tadbir. Dalam kamus, ad-din sebenarnya tadbir. Tadbir masdar dabiru tadbiron, mengatur. Jadi tadbir pengaturan. Ya matahari kalau tidak diatur tabrakan nanti dengan bulan, dengan bintang, dengan bumi ke sana kemari. Jadi kacau nanti Allah mau menguji manusia, tempat ujiannya ambruk. Jadi kacau kan. Nah jadi dengan demikian maka bisa disebut Allah punya sunnah yang berlaku bagi alam sebab Allah yang memberlakukan. Allah punya sunnah yang berlaku bagi Rasul sebab Allah yang berlakukan juga. Allah juga punya sunnah bagi setan. Yaitu memasukkan setan ke dalam nar atau mengadu domba setan. Itu sunnatullah. Nanti kalau sunnah sayatin, ya yang syaranya saja. Pemastinya bukan dia, pemastinya sunnatullah. Kalau mukmin saling kasih sayang, itu adalah perilaku mukmin, perilaku Rasul. Tapi yang bertindak demikian, ya Allah juga berarti sunnatullah. Yusabbitullahu alladziina amanu. Allah akan sabitnya. Bil qauli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah sunnatullah. Mukmin yang kuatnya sunnah Rasul. Wa yudhillullahu dhalimina sunnatullah. Dolimin yang berantakan sunnah sayatin. Jadi sunnatullah berlaku bagi alam, sunnatullah berlaku bagi Rasul, sunnatullah berlaku bagi sayatin. Sunnah Rasul tidak berlaku bagi sayatin, sunnah sayatin tidak berlaku bagi Rasul, tapi sunnatullah berlaku seluruhnya. Demikian supaya permasalahan ini tidak kisruh. Dengan demikian maka pertama keterkejutan saya supaya saya bayar ya. Jangan sampai orang lain terkejut, saya sendiri terkejut kok dengan istilah itu. Ajaran Allah menurut sunnah Rasul, jadi Allah nurut ke Rasul. Bukan begitu. Bukan begitu. Makanya dalam hal ini kalau misalkan saya terjemah ke dalam bahasa Inggris, the teaching of Allah existing to sunnah Rasul. Jadi ajaran Allah atau the policy of Allah, kebijakan Allah yang berwujud menjadi sunnah Rasul. Supaya tidak keliru. Inilah permasalahan saya kira yang perlu kita tanggapi dari segi peristilahan yang tentu saja saya sendiri merasa gerah. Kalau istilah itu selalu saya gunakan, kemudian ada yang keliru dan saya membiarkan. Lain hal kalau saya tidak ucapkan. Tapi kalau saya ucapkan terus kemudian orang keliru saya biarkan, jadi saya bikin susah sendiri nanti. Kalau sudah menjelaskan ya itulah penjelasan yang dapat saya jelaskan. Seandainya kurang silahkan lengkapi, salah silahkan dikoreksi.
Mari kita selalu saling bantu dalam penanggapan ilmu, sebab ilmu modal utama. Allah tidak menurunkan harta benda pada Nabi Muhammad. Tidak diturunkan, Anda jadi rasul, saya kasih modal sekian. Tidak. Dikasih modal ilmu. Kok ujungnya jadi kaya? Sunnah rasul itu kaya misalnya. Ya orang-orang kan bersedia. Yunfikuna mimma razaqnahum yunfikuna. Mereka dapat rezeki dari Allah, mereka atur rezeki untuk dimakan, untuk keluarga, untuk itu, untuk ini, di antaranya untuk dakwah. Nah, jadi disinilah saya kira permasalahan yang perlu kita tanggapi supaya jangan terjadi kisruh dalam masalah istilah-istilah keilmuan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Kemudian kalau menyangkut masalah tuduhan orang, kita seharusnya gembira ya. Kalau kata orang kita ini ikut aliran sesat. Apa gembira? Bukan gembira dengan sesatnya. Gembira ada yang memberitahu. Kalau orang mau jalan dari Kota Bumi ke Bandara Jaya, kemudian diterbangi oleh karena jembatan sedang diperbaiki, dibelokkanlah ke kiri. Dia tidak pernah tahu di mana Bandar Jaya, terus saja ya ke Menggala lah ujung. Ada yang memperingatkan, ini mah ke Menggala, bukan ke Bandar Jaya. Jangan marah. Untung ada yang memberitahu. Nggak akan ketemu nanti dengan Bandar Jaya kalau terus ke arah kiri. Itu tadi dibelokkan karena jembatannya lagi rusak. Beloklah ke terminal, jangan terus ke kiri, ujungnya jadi ke Menggala. Jadi harus gembira, bukan gembira karena sesatnya, tapi gembira karena ada yang memberitahu. Sehingga dengan demikian maka kita ambillah surat A'raf surat 7 ayat 29. Qul amara rabbi bil qisti. Tegaskan oleh Anda pembimbingku menyuruh kehidupan adil. Wa aqim wujuhakum inda kulli masjidin, yaitu tegakkanlah wajah kehidupan kalian di setiap masjid sama dengan di setiap sholat. Wad'uhu mukhlishina lahuddin, berharap hiduplah menurut ajaran Allah dengan sikap memurnikan tatanan hidup menurut ajarannya. Kama bada'akum ta'udun, seperti halnya dia memulai sejarah kalian, kalian mengulang-ulanginya. Dua macam nanti. Fariqon hada wa fariqon haqqo alaihimud dolalah. Sebagian dia Allah pedomani, sebagian lagi haqqo alaihimud dolalah, berlaku objektif atasnya kesesatan dulu mak. Innahum mutawadu syayatina awliya min dunillah, sesungguhnya mereka membikin syayatin menjadi para penguasa, berkuasa menyuruh dia min dunillah, selain kebijakan Allah. Wa yasabuna annahum muhtadun, yaitu mereka mengira bahwa mereka hidup berpedoman. Jadi dari sini artinya
Karena memang hanya ada dua kan. Satu fariqon hada, yang kedua fariqon haqqo alaihimud dolalah. Ada yang Allah pedomani, berarti itu tidak kesasar. Ada yang berlaku objektif, atasnya kesasar dulumat. Maka dari itu kalau ada yang menceritakan cerita memperingatkan Anda aliran sesat, harus gembira, bukan karena sesatnya, tapi karena ada yang memberitahu. Dan kita harus cari tahu dari orang tersebut, bertanggung jawab. Kalau sudah mau begitu, harus diluruskan. Mana ayatnya, mana hadisnya, supaya menjadi terang permasalahannya. Jangan membuat goyah tidak karuan. Sehingga untuk ini maka kalau kita kembalikan kepada Masjid At-Taqwa, sudah berkali-kali kita katakan, Masjid At-Taqwa berdasarkan doa yang terdapat pada surat Tobat 108. Menghindari masjid pada surat Tobat 107. Maka Masjid At-Taqwa ini seharusnya menjadi pelopor. Kalau tidak, dirinya sendiri Masjid At-Taqwa membangun lingkungannya, membina kepatuhan berbuat dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Kemudian masjid ini kan bukan hanya ini. Oh, itu mah bukan Masjid Taqwa katanya, namanya Masjid Umar bin Khattab. Ya biarin aja, kalau masalah nama mah silahkan saja. Tentu semua nama, apalagi untuk masjid, tidak akan ada orang memberi nama Masjid Diror seperti pada 107-nya. Walaupun masjid di sana sendiri sebenarnya memecah belah, tapi namanya tidak akan Diror. Jadi dalam ayat 107 itu, waladina tahudu masjidan diroron wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballah wa rasulahu min qablu wa la yahlifuna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Ada masjid diror, tukang memecah belah, tukang ngintip orang-orang yang memerangi ajaran Allah pada ngintip di sana. Nah, yang Nabi Muhammad dilarang oleh Allah pada ayat 108, la takum fihi abadan. Jangan sekali-kali, jangan selamanya Anda, jangan terjadi Anda melakukan sholat di dalamnya selamanya. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Benar-benar masjid yang didasarkan atas kepatuhan berbuat dengan ajaran Allah dan Rasulnya, lebih objektif ilmiah Anda melakukan sholat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna ayat atau haru. Di sana ada orang-orang yang ingin bersuci diri dari berbagai pelanggaran dulumat menurut sunnah saya ini. Jadi dengan demikian maka sangat mengharapkan dari masjid ini, kalau ada yang tidak berharap, ya semoga cepat-cepat berharap masjid ini dengan masjid-masjid di dunia ini untuk bekerja sama. Apa yang harus dilakukan? Qiraatul imam, qiraatul makmum. Kalau bacaan imam belum ketangkap oleh makmum. Kalau kita sih bukan kalau ya, memang belum. Kalau orang-orang mungkin sudah pada pandai, hanya kalau masih ada yang belum bisa. Sebab qiraatul imam itu ayat Quran, harus jadi qiraatul makmum. Seorang imam memimpin masyarakat di sekelilingnya dengan imamnya Al-Qur'anu imami. Kadang-kadang orang kan dalam ngaji suka kesal, nggak jadi ngaji, sudah keluar aja lah, dari dulu ngaji gitu-gitu aja. Nah, sekarang supaya tidak kesal, coba kaji ayat Quran, kaji kamusnya, kaji kalimatnya, hafalkan, berlatih,
saya kira tidak akan kesal, malah waktu yang kurang. Orang kesal itu kan nunggu nggak datang-datang, kesal udah dia pulang, itu namanya artinya sudah waktu banyak tapi nggak datang-datang. Sekarang kita berlatih dengan ayat Quran, saya kira tidak akan terjadi lah. Yang terjadi pasti waktu kurang. Sebab kalau ditanya dalam TC, misalkan saya menekan TC, ya sebagian bisa, banyak yang belum bisa. Jadi berarti waktunya kurang. Tandanya waktunya kurang. Tidak akan kesal. Supaya jangan kesal, ngaji sudah lama, nggak jadi-jadi. Jadi dan tidak jadinya itu menyangkut kepastian Allah. Kepastian Allah juga harus diundang oleh manusia. Masa Allah memastikan sesuatu tidak matang? Kalau manusianya belum siap, terus oleh Allah diizinkan, dijadikan, kasarnya memalukan. Orangnya juga nggak pada bisa. Sudah dipublikasikan, misalkan hasanah di dunia, ternyata malah gontok-gontokan. Itu memalukan. Sudah dipublikasikan hasanah di dunia, ayat tidak ngerti. Orang nanya kesana kemari, tidak ada yang tahu. Karena orangnya tidak ada yang belajar. Jadi saya kira demikianlah permasalahannya. Mudah-mudahan dengan demikian menjadi satu wasiat bertakwa bagi diri saya dan hadirin sekalian. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.